wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tertawanya Rasulullah, dan sekarang kita akan membahas tentang menangisnya Rasulullah. Wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana min jinsi tuhikihi. Menangisnya Rasulullah itu sama seperti tertawanya beliau. Lam yakun bisyahikin wa raf'i sautin. Beliau itu kalau menangis tidak terdengar suara yang cukup keras. Sebagaimana ketika beliau tertawa itu juga tidak keluar yang suara yang begitu sangat keras. Rasulullah dalam setiap keadaannya lebih sering tersenyum daripada tertawa. Kama lam yakun dhahikuhu biqahqaha. Sebagaimana juga Rasulullah itu ketika nangis juga tidak teriak-teriak. Rasulullah ketika tertawa juga tidak qahqahah, tidak ngakak-ngakak, tidak kenceng suaranya. Walakin tadma'u ainahu hatta tahmulan. Akan tetapi Rasulullah itu ketika menangis, beliau meneteskan air mata sampai berlinangan air mata. Suaranya itu tidak keras ketika beliau nangis, tidak seperti orang-orang yang ketika nangis itu hanya meneteskan air mata sampai pipi beliau basah dan tidak mengeluarkan suara yang keras. Itu menangisnya Rasulullah. Wa yusma'u li sadrihi azirun. Dan ketika beliau menangis maka terdengar suara dari dadanya beliau. Seperti orang masak air itu. Itu kan biasanya ada suara apa namanya itu. Kalau sudah panas airnya apa namanya? Mendidih. Itu kan ada suara air yang bolak-balik itu. Rasulullah itu ketika nangis terdengar suara seperti itu dari dada mulia beliau. Tapi tidak mengeluarkan suara yang keras dari mulut beliau, tapi keluar satu suara seperti itu, seperti air yang mendidih dari dadanya beliau. Dan Rasulullah itu menangisnya disebabkan karena apa? Ya biki rahmatan lil mayyit. Pertama, Rasulullah itu menangisnya karena kasih sayang kepada mayit, bukan karena hal yang lain, apalagi karena hal yang sifatnya duniawi. Bukan. Jadi misalnya orang biasa kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan emas, Rasulullah tidak akan mungkin menangis disebabkan hal-hal seperti itu. Rasulullah itu menangisnya karena rahmatan lil mayyit, karena beliau itu rahmat, kasih sayang kepada mayyit, orang yang meninggal dunia. Maksudnya rahmat di situ ya nanti nasibnya bagaimana, keadaannya bagaimana, beliau menangis. Wa khaufan ala ummatihi wa syafaqatan. Yang kedua, Rasulullah itu menangis kalau beliau takut, khawatir kepada umatnya. Yang tadi rahmatan lil mayyit itu untuk umum, berarti pokok ada orang meninggal dunia beliau menangis. Ini yang kedua, ini latar belakang beliau menangis karena khawatir dan takut kepada umatnya. Takut yang bagaimana? Takut umatnya nanti tidak selamat di hadapan Allah. Takut umatnya nanti masuk neraka, takut umatnya ini dihisab dengan hisab yang cukup detail. Pokoknya semuanya takut, khawatir kepada umatnya. Tidak ada orang yang lebih
khawatir kepada kita melebihi khawatirnya Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada. Tidak juga orang tua, tidak juga guru, tidak juga sahabat, tidak juga saudara. Semuanya mungkin memang khawatir, tapi tidak sekhawatir Rasulullah kepada kita semuanya. Rasulullah itu sangat khawatir kepada kita semua, bagaimana nanti kita apakah selamat atau tidak selamat. Dan itu buktinya cukup banyak. Baik ketika beliau ini masih hidup maupun beliau sudah wafat. Satu contoh, ketika beliau masih hidup menjelang sakaratul maut, waktu itu malaikat Israel diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Tapi ini malaikat Israel masih minta pertimbangan dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mau saya cabut sekarang atau nanti, terserah engkau. Ini belum pernah ada dalam sejarah. Orang mau dicabut nyawanya masih minta izin dulu, sekarang apa besok, apa 1000 tahun lagi. Kalau kita mungkin jangan sekarang, saya masih mau taubat dulu, masih pengen seneng-seneng dulu. Mungkin ya kalau kita. Rasulullah lebih memilih dicabut nyawanya saat itu, karena ingin segera bertemu dengan Allah. Pada saat Rasulullah dicabut nyawanya, beliau merasa kesakitan. Kemudian bilang kepada malaikat Israel, wahai Israel, ini jangan keras-keras kalau nyabut nyawa saya. Ini sakit sekali nih, saya dicabut nyawanya. Apa kata malaikat Israel? Ini sudah aku ringankan 70 kali lipat, wahai Rasulullah. Satu kali lipatnya itu seakan-akan dipukul pedang 70 pedang. Sudah aku ringankan 70 kali lipat ini, wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Beliau yang diingat siapa? Umatnya. Nanti gimana umatku? Coba ya bayangkan kalau kita mau ngambil pelajaran. Orang yang tidak punya dosa saja itu saat sakaratul maut merasakan kesakitan. Gimana nasibnya orang yang banyak dosanya? Akhirnya keluarlah satu kata-kata yang cukup indah dari manusia mulia, dari manusia yang sangat istimewa di sisi Allah. Thaqil alayya wa khafif ala ummati. Biarkan, perberat saja kepadaku dan ringankan kepada umatku. Itu karena beliau kasih sayang dan khawatir kepada umatnya. Pada saat detik-detik terakhirnya itu yang dipikirkan adalah umatnya. Yang jadi pertanyaan, seberapa seringkah dalam sehari semalam kita memikirkan Rasulullah atau membaca sholawat kepada Rasulullah? Padahal pada saat-saat genting seperti itu, yang dipikirkan Rasulullah adalah kita sebagai umatnya. Itu ketika beliau masih hidup. Contoh yang lain, ketika beliau membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yaitu ayat itu menjelaskan tentang orang umatnya Nabi Isa, kalau tidak salah. Nabi Isa ini berkomunikasi kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah, jika engkau menyiksa umatku ini adalah hambamu. Tapi jika engkau mengampuni, engkau ini maha segalanya. Rasulullah pun teringat kepada umatnya, kepada kita. Ya Allah, ini ampuni semua umatku ini. Rasulullah orang yang sangat kasih sayang, orang yang sangat perhatian, orang yang sangat tulus menyayangi kita sebagai umatnya. Satu contoh yang lain, pada saat dia wafat, setiap kali Rasulullah itu mendapatkan laporan dari amal-amal umatnya. Jika umatnya ini amalannya adalah baik, beliau banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika melihat amal-amalnya umatnya ini banyak melakukan dosa, beliau masih memintakan ampun kepada Allah walaupun beliau sudah wafat. Masa kita itu mau nyibukkan Rasul untuk mintakan ampun kepada kita? Kita ini siapa? Kita banyak dosanya. Seakan-akan ya Rasulullah, ini mintakan ampun sama Allah, aku seperti ini. Kan lebih baik Rasulullah itu banyak bersyukur, senang, tersenyum. Itu jauh lebih bagus.
dibanding Rasulullah itu khawatir, takut, kepikiran terus kepada kita. Itu kan kondisinya kan orang tidak nyaman. Coba misal ada orang tua punya anak kecil keluar, ini gimana kok tidak pulang-pulang? Itu akan jauh lebih bagus dikasih kabar, oh anaknya di sana lagi main, anaknya di sana lagi makan, lagi ini dan ini, seneng, tidak kepikiran, tidak susah. Yang berikutnya, wa min khasyatillahi ta'ala, Rasulullah itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khasyah itu lebih khusus, kalau khauf itu lebih umum, karena khauf itu bisa untuk dihubungkan dengan Allah, tapi juga bisa dihubungkan kepada selain Allah. Pokoknya takut kepada hewan, takut kepada manusia, takut kepada penjahat, takut kepada makhluk halus. Tapi kalau khasyah ini lebih khusus, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang keempat, Rasulullah itu menangis inda sama'il Quran, ketika mendengar Al-Quran. Wa ahyanan fi sholatil laili, dan sewaktu-waktu Rasulullah itu menangis pada saat beliau melaksanakan sholat malam. Ini beberapa kondisi kapan Rasulullah menangis. Yang menjadi pertanyaan, nangis kita itu termasuk jenis yang mana? Apakah karena kasihan kepada mayit, kasih sayang kepada mayit, atau memikirkan, anggap saja kita tidak punya umat ya, memikirkan murid-muridnya, atau karena takut kepada Allah, atau menangis pada saat mendengarkan ayat Al-Quran, atau pada saat sholat malam. Maksudnya di sini sholat malam nangis itu ya tidak sampai keluar suara, karena nanti kalau nangis sampai keluar suara lebih dari 2 huruf, 3 huruf, itu nanti bisa membatalkan sholat. Tapi Rasulullah nangisnya hanya meneteskan air mata. Fa'an Abdullah bin Syuhair radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azirun ka aziril mirjali minal buka. Pernah suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Syuhair mendatangi Rasulullah sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Ternyata terdengar waktu beliau sholat dari ininya, dari dadanya, ya tadi itu seakan-akan ada suara yang cukup kencang, bergejolak, bergetar. Kenapa? Karena tangisan Rasulullah. Karena tangisan Rasulullah. Dan bahkan itu beliau mendapatkan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu juga sama dulu, ketika beliau menangis, dari dadanya beliau terdengar suara yang cukup keras, seakan-akan di situ bisa terdengar jarak 1 mil. 1 mil itu mungkin 1 kilo atau berapa gitu. Anggap saja 1 kilo, itu masih terdengar. Dan itu juga pernah dialami oleh beberapa sahabat, salah satu diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga ketika beliau nangis rindu kepada Rasulullah itu terdengar. Bahkan ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, itu beliau itu saking hatinya itu terbakar cinta kepada Rasulullah, sampai ketika ada salah seorang sahabat yang bertemu dengan beliau, apa ketika beliau masih hidup atau ketika sudah wafat saya lupa, itu sampai terdengar suara gosong, tercium bau gosong, padahal tidak ada kebakaran, karena terbakar api kerinduan kepada Rasulullah. Saya lupa namanya. Itu sampai tercium bau gosong itu dari jasad mulia beliau. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang terkenal suaranya merdu, dan Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang paling mengerti tentang turunnya Al-Quran. Ini diturunkan di mana, untuk apa, itu paling mengerti. Suatu ketika Rasulullah itu bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, bacakan Al-Quran kepadaku.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Fakultu ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Ya Rasulullah, aku membaca Quran kepadamu sedangkan Al-Quran kan diturunkan kepadamu. Kenapa aku yang harus membaca? Apa jawaban Rasulullah? Qala, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka mendengarkan Al-Quran dari selainku. Nah, ini juga kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan yang bagus. Kenapa? Karena Rasulullah itu juga seringkali mendengarkan Al-Quran dari malaikat Jibril. Dan dari sini juga ada pelajaran penting bahwasanya orang yang di bawahnya itu dalam hal derajat itu boleh orang yang lebih tinggi ngambil manfaat dari orang itu. Artinya misalnya begini, ada seorang guru belajar kepada muridnya, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Dan itu banyak terjadi selama memang si murid itu punya kelebihan dan gurunya itu juga mau belajar kepada muridnya itu. Kita belajar tidak harus kepada orang yang lebih tua, tidak harus kepada orang yang lebih tua ilmunya atau kepada orang yang lebih tua usianya. Rasulullah minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, padahal beliau itu kalau baca ya lebih mulia. Tapi kenapa ingin dibacakan kepada Abdullah bin Mas'ud? Dan kita tidak perlu gengsi. Kadang ya kalau fenomena sekarang, kadang mungkin ada seorang murid belajar ngaji kepada gurunya, belajar abata, belajar baca Quran, tapi ketika dia sudah bergelar, gurunya tidak bergelar, seakan-akan sudah tidak, lupa caranya menghormati gurunya. Atau mungkin statusnya sama, atau sama-sama jadi kiai, mungkin kayak seakan-akan sudah lupa bagaimana caranya cium tangan, bagaimana caranya menghormati, bagaimana caranya menyapa. Padahal itu ya juga gurunya. Kita tidak perlu gengsi belajar kepada orang yang lebih muda. Tidak perlu gengsi. Itu sudah biasa. Hatta faqara'tu surat An-Nisa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Hatta balagtu, sampai Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, fara'aitu aynai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmulan. Aku melihat pada saat aku membaca surat An-Nisa sampai ayat itu, aku melihat air mata Rasulullah berlinangan di pipinya. Kenapa kok berlinangan di pipinya? Ayat itu menjelaskan bahwa nanti di hadapan Allah setiap umat itu akan dihadapkan di hadapan nabinya, dan nabi itu akan menjadi saksi kepada umatnya masing-masing. Kalau umatnya berbuat baik, nabinya akan tersenyum. Kalau nanti umatnya berbuat banyak dosa, nabi akan menangis. Rasulullah sampai mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, cukup, jangan lanjutkan. Cukup, jangan lanjutkan. Aku nanti akan menjadi saksi kepada umat-umatku. Aku khawatir nanti keadaannya bagaimana. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dan dari sini juga ada pelajaran penting bahwasanya memberhentikan orang membaca Al-Quran karena ada satu kepentingan yang cukup penting itu boleh. Misal ada orang baca Quran, kita mendengarkan, ternyata bacanya salah, boleh dipotong. Boleh. Atau misalkan dipanggil sama orang tuanya, boleh dipotong, tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah memotong bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena beliau tidak kuat sudah. Wajibna bika ala haula'i syahida. Itu boleh seperti itu. Maka disunnahkan untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga disunnahkan menangis jika memang dia itu bisa untuk menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu shaghiratan. Pernah suatu hari Rasulullah itu bersama seorang anak kecil, anak beliau maksudnya di sini cucunya. Ini putranya Zainab. Yang Zainab ini dari Abul As bin Rabi.
yang pernah menikah dengan Abul As bin Rabi. Berarti ini namanya cucu. Tapi di sini disebutkan ibnatan lahu. Ini hanya kiasan saja. Tapi yang dimaksud adalah cucunya. Taqdi. Waktu itu cucunya ini sedang sakaratul maut, sudah hampir wafat. Fahtadonaha fawadhaha baina yadayhi, kemudian dipeluk itu cucunya. Famatat. Akhirnya cucunya itu meninggal dunia. Wahya baina yadayhi. Wasohat Ummu Aiman, kemudian Ummu Aiman menjerit. Ummu Aiman ini ibu asuhnya. Ibu asuhnya ini cucunya Rasulullah. Kalau istilah sekarang babysitter. Jadi bukan ibu kandung tapi ibu asuh. Ummu Aiman menjerit. Faqala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, atabkina inda Rasulillah, wahai Ummu Aiman, kamu ini gimana kok nangis di hadapanku, di hadapan Rasulullah? Ai bukaan mahluran muqtarinan bisyah dalan alal jaza. Kamu itu kan nangis sambil teriak-teriak, itu seakan-akan tidak terima. Apa jawaban Ummu Aiman? Faqalat alastu araka tabki. Aku menangis ini karena aku melihat engkau juga menangis wahai Rasulullah. Makanya aku menangis. Kemudian Rasulullah menjawab, qala inni lastu abki innama hiya rahmah. Aku sebenarnya bukan menangis, artinya bukan menangis yang meratapi meninggalnya anak ini, bukan. Menangis itu manusiawi, tapi tangisanku ini adalah semata-mata rahmah, karena kasih sayang kepada mayit. Innal mu'min bikulli khairin ala kulli hal. Karena sesungguhnya setiap mukmin itu dalam setiap keadaan itu baik-baik saja. Artinya apa? Kalau dia itu diberi kenikmatan, ya dia bersyukur. Kalau dia diberi musibah, ujian, cobaan, dia juga senang. Kenapa? Karena setiap cobaan itu akan membuahkan pahala. Itu mukmin seperti itu. Innal mu'min bikulli khair ala kulli hal. Setiap mukmin itu pasti diliputi segala macam kebaikan dalam setiap keadaan, jika dia bisa bijaksana dalam menyikapi permasalahannya. Sebenarnya kita ujian itu pun adalah sebuah kebaikan dari Allah. Karena biasanya orang itu lebih ingat kepada Allah ketika mendapatkan ujian daripada ketika mendapatkan kebahagiaan. Maka ujian yang bisa mengingatkan kepada Allah itu adalah inti dari kebahagiaan itu sendiri. Karena bisa mengingatkan kepada Allah. Inna nafsahu tunza'u min baini jambaihi wa huwa yahmadullah azza wa jal. Sesungguhnya rohnya itu dicabut oleh Allah sedangkan dia memuji kepada Allah. Itu satu contoh menangisnya Rasulullah semata-mata rahmatan lil mayyit. Dalam satu riwayat yang lain dijelaskan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun al qabri. Aku pernah melihat Rasulullah di samping anak perempuannya. Anak perempuan di sini yang dimaksud Ummu Kulsum. Karena anak perempuannya Rasulullah itu meninggal semua sebelum Rasulullah wafat kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini baru meninggal kira-kira jarak 2 bulan atau 3 bulan setelah Rasulullah wafat. Tapi yang lain ini sudah meninggal sebelum Rasulullah wafat, termasuk Ummu Kulsum yang punya saudara namanya Ruqayyah yang sama-sama dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Dan di sini yang dimaksud adalah Ummu Kulsum. Beliau duduk di atas kuburan. Fara'aitu ainaihi tadma'an. Aku melihat, kata Sayyidina Anas bin Malik, air mata Rasulullah berlinangan di atas pipinya. Disebabkan karena wafatnya Ummu Kulsum. Dan di sini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya setelah menguburkan orang yang meninggal dunia itu kita tidak langsung pulang. Biar ada bedanya nguburkan orang sama nguburkan kucing. Kalau nguburkan kucing kan langsung pulang. Nguburkan orang ya mungkin baca-baca apa ya, atau mungkin kirimkan bacaan zikir-zikir, bacaan Al-Quran, bacaan salawat dan sebagainya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit wa huwa yabki huwa akhuhu min ar-radha'ah.
Rasulullah punya saudara sesusuan namanya Utsman bin Mad'un. Pada saat Utsman bin Mad'un ini wafat, beliau menangis dan mencium keningnya Utsman bin Mad'un. Ini masih menunjukkan contoh rahmatan lil mayyit, kasih sayang kepada mayit. Di sini ada satu pelajaran bahwasanya mencium keningnya orang soleh yang wafat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau orangnya biasa-biasa mending tidak usah khawatir. Misal terutama tokoh-tokoh ya, ustadz, kiai, habaib, kalau ada orang biasa meninggal, tidak usah dicium keningnya. Khawatir apa? Apalagi orangnya banyak berbuat maksiat, khawatir nanti orang punya anggapan, wah walaupun kita maksiat juga nanti bakal didatangi orang soleh itu dicium keningnya. Alhamdulillah, ini ditiru-tiru, tidak apa. Terus juga ketika ada orang ahli maksiat berbuat banyak dosa, itu juga bagusnya orang-orang tokoh-tokoh itu nggak usah datang, bukan karena tidak peduli, khawatir ada anggapan, oh itu ya tetap disolati sama kiai itu, sama habib itu, sama ustadz itu. Yang lain saja cukup sudah. Orang-orang biasa, maksudnya ustadz-ustadz yang kelasnya biasa tidak apa-apa. Tapi kalau yang punya pengaruh, mending tidak usah datang. Bagusnya seperti itu. Khawatir apa? Ada anggapan seperti itu. Akhirnya kan orang tambah berani melakukan maksiat, tambah berani melakukan dosa. Oh nanti saya kalau mati disolati sama habib itu kan nanti insya Allah dosanya habis semua. Hanya menggampangkan begitu. Wa kanat ainahu sallallahu alaihi wasallam katsirud dumu' wal hamalan. Rasulullah itu paling banyak menangis dan melinangkan air mata. Terlihat sekali dari kedua mata mulia beliau. Wa kasafati syamsu marratan. Pernah suatu ketika ada gerhana matahari. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam yabki fi shalah wa yanfuh. Saat itu Rasulullah menangis di dalam sholatnya. Itu terjadi pada saat wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Terjadi gerhana matahari. Wa yaqulu ya Rabbi. Kemudian Rasulullah berkata kepada Allah, wahai ya Allah, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Bukankah engkau pernah berjanji bahwasanya engkau tidak akan menyiksa kepada mereka umatku ketika aku ada di antara mereka. Wahum yastaghfirunaka, sedangkan mereka itu beristighfar kepadamu. Wa nahnu nastaghfiruka ya Rabb, dan aku sekarang beristighfar kepadamu. Artinya Rasulullah itu masih mengaitkan ini wafatnya anak saya ini kok terjadi gerhana matahari seakan-akan itu adalah simbol Allah akan menyiksa. Rasulullah pun masih khawatir ketika wafatnya Sayyidina Ibrahim putranya beliau. Jangan-jangan ini adalah siksa Allah, ini terjadi gerhana matahari. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, aku sudah beristighfar kepadamu dan engkau tidak akan menyiksa kepada orang yang di dalamnya beristighfar kepadamu dan aku beristighfar kepadamu. Itu beliau sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena rahmatan lil mayyit, kepada putranya beliau sendiri. Padahal sudah dijamin, Rasulullah sudah dijamin masuk surga, ya keluarganya ya sama. Itu tentang tangisan Rasulullah dan jenis-jenis tangisannya. Akan saya lanjutkan, tinggal sedikit tentang bersihnya Rasulullah. Wa amma utasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada biha sautahu. Ini kalau kita bersin niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika bersin, beliau meletakkan tangan beliau di mulutnya atau kadang-kadang meletakkan bajunya. Jadi kalau pakai baju, kalau udah pakai baju atau misalkan pakai baju atau pakai seperti ini, biasanya saya pakai ini. Kalau baju kan ini agak malu, walaupun pakai kaos dalam. Biasanya kalau saya pakai ridak seperti ini, begini. Dan beliau itu ketika bersin memelankan suaranya, jangan langsung dibuka was terlalu keras. Itu beliau tidak suka seperti itu. Ditutup, padahal ditutup itu sudah pelan loh. Ketika ada orang bersin ditutup pakai kain atau pakai baju atau pakai tangan sudah pelan itu. Beliau itu masih memelankan. Gimana caranya biar tidak banyak terdengar? Bagusnya seperti itu. Kalau di kanan kirinya ada banyak orang bersin, tutup.
apalagi sampai di depannya ada orang. Itu tidak sopan itu. Tidak sopan seperti itu. Apalagi misalkan di depannya ada makanan, ya cari arah yang lain yang tidak menghadap ke makanan. Ini termasuk adab ketika kita bersama orang lain. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atasa hamidallah. Rasulullah itu ketika bersin beliau memuji kepada Allah. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Fayuqalu lahu, orang yang mendengarkan membaca yarhamukallah. Kemudian yang bersin lagi itu menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu bacaan panjangnya seperti itu. Biasanya orang-orang hanya mengucapkan yahdikumullah. Ini satu kebiasaan yang seakan-akan orang gengsi melakukan kebiasaan ini. Kalau ada orang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita yang mengucapkan untuk mengingatkan kepada dia. Ada orang bersin, tidak baca alhamdulillah, kita yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau tetap dia tidak ngomong, ya kita langsung jawab yarhamukallah. Tidak jawab lagi yahdikumullah. Ya kebangetan itu. Pada saat banyak orang ahli maksiat bangga memamerkan kemaksiatannya, kenapa kita justru gengsi untuk memamerkan hal-hal yang sunnah, menampakkan hal-hal yang sunnah, padahal itu adalah satu pahala yang sangat besar. Nah, ketika orang bersin itu berkali-kali, maka orang yang mendengar ini nanti ada tambahan mengucapkan syafakallah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Kenapa? Dia itu lagi flu. Jadi jangan misalkan dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kemudian dia itu mengucapkan yahdikumullah, kemudian dia bersin lagi. Masa kita mau mengucapkan yarhamukallah lagi? Itu tandanya dia lagi sakit. Jadi semoga engkau cepat sembuh gitu. Seperti itu. Kalau agak perasaan ya pakai bahasa Arab, kemungkinan dia tidak paham artinya. Kemudian yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahul atsah asyadidah fil masjid. Rasulullah itu paling tidak suka bersin yang cukup keras di masjid, terutama di masjid. Lagi sholat kadang-kadang, apalagi masjidnya menggema, orang bersin, seakan-akan ada apa, mau adzan yang kedua. Hukumnya makruh, bersin terlalu keras di masjid itu makruh. Yang tidak di masjid saja Rasulullah tidak suka, apalagi di masjid. Amat tasawuf, ini yang paling akhir, menguapnya Rasulullah itu bagaimana? Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu min ghairihi. Rasulullah itu tidak suka ngelihat orang lain itu menguap. Kenapa? Karena itu tanda orang males itu. Bahaya. Lagi-lagi dikit-dikit dikit-dikit menguap. Ya, karena juga itu bisa mendorong orang untuk tidur. Kata ulama, kata qadhi di sini, itu termasuk tali-tali setan. Orang banyak nguapnya itu. Apalagi pada saat sholat. Jadi Rasulullah paling tidak suka ada orang nguap itu. Gimana caranya? Pertama, kalau kita itu kayak ngerasa ngantuk, itu ditahan. Kalau mau nguap tuh bagusnya ditahan kalau bisa. Kalau tidak bisa silakan nguap, tapi ditutup mulutnya, jangan dibuka lebar-lebar. Apalagi belum sikat gigi. Rasulullah tidak suka seperti itu. Karena kemungkinan di sini dijelaskan di syarahnya ini, orang banyak nguap itu kebanyakan makan terus. Akhirnya ngantuk, nguap, dan akhirnya nanti tidur gitu. Ya akhirnya kan banyak tidurnya.
Dan yang sunnah ketika orang nguap itu meletakkan tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Jadi beda dengan orang bersin, itu boleh pakai tangan kanan. Ya walaupun nguap juga boleh pakai tangan kanan, tidak sampai haram, tapi bagusnya pakai tangan kiri. Tujuannya apa? Lidaf'i syaiton, untuk ngusir setan. Maksa setan kasih tangan kanan. Mulia banget tuh setan. Kasih tangan kiri aja. Kasih tangan kiri. Jadi kalau nguap tuh bagusnya nutupnya pakai tangan kiri. Kenapa di sini kok tidak disebutkan Rasulullah nguapnya bagaimana? Karena para nabi, para rasul itu tidak nguap. Tidak menguap. Para nabi dan para rasul tidak menguap. Tidak ada ceritanya menguap, itu tidak ada. Kenapa? Karena itu dari syaitan. Li'annahu minasyaitan. Berarti orang banyak nguapnya, banyak setannya itu. Siram pakai air yang banyak itu. Waqad hafidhahullahu ta'ala minhu, sedangkan Rasulullah itu jaga dari menguap. Wa ma tasa'aba nabiyyun qattun. Setiap nabi, terutama Rasulullah, tidak pernah menguap seumur hidupnya. Tidak pernah sama sekali. Menguap itu tidak pernah. Itu tanda orang pemalas. Tanda orang pemalas. Biasanya terlalu banyak makan, banyak minum. Ada yang nguap, setelah itu tidur. Ya, hidupnya seperti itu, nguap tidur, nguap tidur. Akhirnya tidak mulia. Dan Rasulullah tidak suka seperti itu. Jadi kalaupun kita nguap, ditahan kalau bisa. Kalau tidak bisa, tutup pakai tangan kiri. Dan saya pernah mewawancarai jin waktu ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan waktu itu, perempuan. Kemudian saya tanya, kamu masuk di sini kapan? Kemarin. Kamu masuknya lewat mana? Lewat mulut. Pada saat dia lagi apa? Pada saat dia lagi nguap. Jadi orang itu kalau menjalankan sunnah-sunnah itu insya Allah aman. Rasulullah tidak panjang lebar. Rasulullah itu tipe orang yang pokoknya ini lakukan. Tidak usah tanya nanti kenapa atau bagaimana hikmahnya. Tidak usah. Nanti akan terbukti sendiri itu. Orang melakukan sunnah-sunnah itu insya Allah dia akan terhindar dari segala macam hal yang tidak disukai oleh kita sendiri. Itu beberapa hal terkait dengan tangisan Rasulullah dan juga terkait dengan bersihnya Rasulullah dan juga terkait dengan tata cara menguap. Insya Allah pada pembahasan yang setelahnya berikutnya kita akan membahas tentang diam dan bicaranya Rasulullah. Diamnya seperti apa, bicaranya itu karena apa, dan bagaimana beliau diam, bagaimana cara beliau berbicara. Ini kitab penting. Kalau kita mau melakukan, kita ini seakan-akan hidup ada dibarengi dengan Rasulullah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.